Di sudut lain benua, situasinya benar-benar kacau. Seluruh kota dilalap api di bawah langit yang merah. Di tengah-tengah kehancuran itu, seorang kesatria berjalan melintasi lantai yang basah oleh cairan merah, meninggalkan jejak di pemandangan yang benar-benar berantakan. Ini adalah Karam, seorang kesatria dengan zirah bertanduk yang mengejek musuh-musuhnya yang telah gugur, menyebut mereka lemah. Karam mengemukakan pendapat bahwa keadaan bisa saja berbalik jika kerajaan-kerajaan bersatu untuk menjadi lebih kuat. Karam kemudian menggunakan kemampuan gelapnya, dan energi ungu yang menyeramkan mulai meletus dengan kekuatan dahsyat. Dengan tatapan yang dipenuhi penghinaan murni, kesatria itu memandang rendah manusia-manusia di hadapannya, mencela kesombongan mereka. Dengan sebuah teriakan keras yang menggema, kesatria itu memerintahkan agar mereka semua menjadi bawahannya. Dari bayang-bayang, para prajurit bangkit. Para undead maju melintasi medan perang, diiringi oleh kabut ungu yang menakutkan. Tiba-tiba, kesatria itu merasakan kehadiran baru dan mendengar seseorang yang memberitahu bahwa ia datang sedikit terlambat. Melayang di langit, sesosok figur berkerudung muncul dan Karam tampaknya langsung mengenalinya. Ia adalah Hans yang menyatakan dirinya pada Karam. Energi kebiruan yang luar biasa seketika mengambil alih seluruh area. Karam hampir tidak bisa mempercayai kekuatan yang ia rasakan. Itu adalah kekuatan yang bahkan tidak pernah ia impikan untuk ia alami. Hans perlahan mendekati Karam, yang kini berlutut di hadapannya, tak mampu bergerak. Karam mengenalinya dan menyapanya sebagai Immortal King yang baru. Hans mengamati bawahan barunya, menyadari bahwa Karam adalah sosok yang cukup penting. Hans mencatat bahwa kekuatan Karam melampaui seorang Swordmaster. Karam juga memimpin pasukan dan memiliki pengetahuan tentang nekromansi. Hans mengenalinya sebagai salah satu mantan komandannya, Sang Death Knight Lord, dan Karam menyatakan bahwa merupakan suatu kehormatan untuk diakui olehnya. Hans memandang kota yang terbakar dan berkomentar bahwa Karam benar-benar telah membuat kekacauan. Karam pun meminta maaf karena telah membuat keributan besar, dan kebetulan ia juga bangkit di sana. Dengan ekspresi serius, Hans menyatakan bahwa apa yang sudah terjadi, biarlah terjadi. Misi sekarang adalah untuk memperkuat pasukan dan mengumpulkan kekuatan. Dengan itu, ia memerintahkan semua orang untuk pergi untuk saat ini, dan Karam segera setuju untuk mengikuti perintah tuannya. Karam dan para prajuritnya mulai larut ke dalam bayangan. Setelah mereka pergi, Hans mengangkat tangannya seolah bersiap untuk melakukan sesuatu yang besar. Mengamati pemandangan kehancuran, Hans merasa perlu untuk menghitung tingkat kerusakan. Seluruh kota benar-benar terbakar, dan ia menyimpulkan bahwa kerusakannya parah di seluruh area dan merupakan kerugian total. Memandangi api, ia memutuskan bahwa ia tidak bisa membiarkan keadaan seperti ini dan perlu mengambil tindakan. Ia teringat bahwa konferensi tingkat tinggi kontinental akan segera berlangsung, tetapi dengan pasukannya yang tersebar, akan sulit untuk mengumpulkan mereka tepat waktu. Dihadapkan dengan masalah ini, tangannya mulai bersinar dengan energi gelap. Hans telah menemukan solusi yang sangat berisiko. Aura ungu di lengannya semakin kuat saat ia berpikir tentang keengganannya menggunakan metode ini karena efek sampingnya yang berat. Meskipun berisiko, ia tidak melihat cara lain. Hans mengepalkan tinjunya dengan erat, siap untuk bertindak. Matanya bersinar dengan kekuatan saat ia mempersiapkan sebuah pemanggilan, berteriak agar anak-anaknya mendengarnya. Panggilan Sang Immortal King itu ternyata berhasil. Di tempat yang sangat jauh, dua makhluk iblis mendengar panggilan itu dan langsung mengenali suara tuan mereka. Pengikut lain, seorang wanita misterius dengan cadar, juga merasakan kehadiran tuannya. Hans mengumumkan bahwa ia telah tiba dan auranya menyebar ke area yang sangat luas. Hans tahu ini akan mengekspos lokasi mereka kepada musuh, tetapi ia berpikir bahwa orang-orang di Ordo akan membutuhkan sedikit waktu untuk menguraikan semua sihir ini. Rencananya sederhana, mengumpulkan kru dan keluar dari sana secepat mungkin. Dengan tangan terulur, ia menuntut agar para pengikutnya bergegas. Bayangan-bayangan gelap berkumpul dan naik ke langit. Melalui portal gelap, para pengikut Hans mulai muncul bersama beberapa kerangka yang menjawab panggilan. Hans merasakan bahwa ia telah terhubung dengan mereka. Di hadapan tuan mereka, para jenderal semua membungkuk serempak, menyatakan kesetiaan total kepada makhluk absolut. Salah satu dari mereka segera melaporkan bahwa ia akan berbaris dengan pasukan dari barat daya. Sementara yang lain menjamin bahwa ia membawa kru dari selatan, atau mungkin barat daya. Semua orang bersemangat untuk berperang. Hans sangat senang dengan kesetiaan pasukannya, berjanji untuk membimbing mereka semua ke masa depan yang gemilang dan belum pernah terjadi sebelumnya. Dengan tangan terbuka lebar dan dikelilingi oleh para jenderalnya, Hans mengeluarkan tawa penjahat klasik karena rencananya akhirnya berjalan. Sekarang, adegan beralih ke sebuah hutan gelap di mana dua orang berjalan dengan obor. Salah satu pria bernama Mike disenggol oleh temannya
yang telah mendengar beberapa desas-desus bahwa sesuatu telah muncul seperti undead. Namun, temannya tidak peduli dengan gosip dan menyuruhnya untuk fokus pada pekerjaan, menganggap itu semua hanya omong kosong. Entah dari mana, sebuah bayangan melesat melewati mereka di kegelapan. Dengan helaan, Mike menyebutnya pengecut dan menunjuk ke seekor kelinci putih kecil, mengatakan itu jelas hanya makhluk hutan. Tapi temannya yang penakut menjadi pucat pasi dan menunjuk ke belakang Mike. Mike, yang mulai kesal, bertanya-tanya dalam hati apalagi yang mengganggunya kali ini. Sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, ia berbalik dan membeku karena terkejut. Benar-benar ada sesuatu tepat di belakangnya. Seekor makhluk raksasa dengan mata bersinar muncul di belakangnya, dan riwayatnya pun tamat. Temannya hanya bisa tergagap menyebut kata monster saat ia melihat rekannya dihabisi oleh sesosok orc. Orc itu menatap si penyintas. Aura energi gelap meledak, mengungkapkan lebih banyak makhluk lagi. Kelompok orang yang lebih besar di belakang juga melihat makhluk-makhluk ini, dan seorang pria tua bertanya-tanya apa gerangan benda-benda itu. Salah seorang berkomentar bahwa mereka seharusnya tetap bersembunyi di pegunungan, mempertanyakan mengapa mereka memutuskan untuk berjalan-jalan di sini. Pria yang melihat temannya diserang benar-benar membeku ketakutan, tidak dapat memproses pemandangan yang menakutkan itu. Sambil gemetar, ia tergagap bahwa ia belum pernah mendengar hal seperti ini, dan bahwa situasinya benar-benar aneh dan menakutkan. Ia akan mengalami hari yang sangat buruk. Di depan perusahaan dagang Hubert tampak terkejut dengan beberapa berita yang baru saja ia terima. Di dalam kantornya, ia membaca koran dengan judul yang memberitakan bahwa monster dari pegunungan utara telah menyerang sebuah karavan. Sambil menutupi kepalanya dengan tangannya, Hubert menjadi khawatir. Jika keadaan terus seperti ini, daerah sekitar Tarak akan berada dalam masalah besar. Ia berpikir bahwa ia sudah mengamankan makanan dan perlengkapan perang, tetapi ia menyadari sekarang bukan waktunya untuk memikirkan keuntungan. Bangkit dari kursinya, Hubert merenungkan sebuah pepatah tentang bagaimana pedagang kecil mengejar koin, tetapi yang besar memenangkan hati. Melihat sebuah peta di dinding, ia memutuskan langkah selanjutnya. Di saat-saat krisis seperti ini, hal terbaik yang harus dilakukan adalah menawarkan bantuan. Peta itu menunjukkan wilayah yang terkena dampak kekacauan, sebuah tempat bernama Aonia County. Sebuah titik spesifik di peta menarik perhatiannya, sebuah area yang dikenal sebagai Fortress of Steel. Hubert fokus mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang situasi dan bertanya-tanya di mana tepatnya masalah itu terjadi. Tiba-tiba, sepotong informasi penting muncul di benaknya. Fortress of Steel sedang merekrut tentara bayaran secara massal. Ini adalah isyarat yang ia butuhkan untuk segera bertindak. Adegan beralih ke sebuah kedai minum yang ramai, di mana seorang wanita berkomentar bahwa semua perekrutan ini hanya bisa berarti Fortress of Steel sedang dalam masalah. Seorang petualang berteriak bahwa ini bukan monster biasa. Mereka maju dengan amarah yang gila. Di sebuah meja, kelompok Harley membahas apa yang harus dilakukan, karena mereka semua telah mendengar desas-desus tentang ancaman yang berkembang. Salah satu pria menoleh ke arah Harley, ingin tahu apa rencananya. Harley, yang sedang memegang cangkir berukuran besar, berhenti untuk berpikir. Harley mengumumkan bahwa ia akan ikut. Ia tidak akan melewatkan kesempatan untuk terlibat dalam perkelahian ini demi apapun di dunia. Teman-temannya merayakan jawabannya, dan salah satu dari mereka memukul meja, tak sabar ingin tahu kapan mereka akan berangkat. Harley berdiri, sedikit bingung dengan pertanyaan itu. Temannya memberikan senyum gugup, seolah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, dan menanyakan apakah Harley punya rencana lain. Dengan tawa keras, Harley yang gila itu berteriak bahwa mereka akan pergi sekarang juga. Teman-temannya benar-benar bingung. Salah satu dari mereka bahkan bertanya-tanya apakah teman mereka setidaknya sudah membayar tagihan. Segera, mereka bangkit dan berlari mengejar Harley, berteriak untuk menangkapnya dan membuatnya membayar minuman semua orang, karena ia bahkan belum membayar minumannya sendiri. Scene berpindah ke sebuah tanda di luar sebuah gedung yang menunjukkan dua pedang bersilang di atas perisai. Tanda ini milik Guild Tentara Bayaran Tarak, tempat pertemuan terkenal bagi para petualang dari segala jenis. Tiba di Guild, Harley melihat sekeliling, tampaknya mencari seseorang di meja depan. Resepsionis menyambutnya tepat saat teman-temannya tiba di belakangnya, benar-benar kelelahan. Dengan senyum, karyawan itu menjelaskan bahwa semua orang di bisnis itu mengenal Harley. Tidak tahu siapa ia sama saja, seperti berasal dari daerah lain. Meraih keras salah satu temannya, Harley menyatakan bahwa mereka ada di sana untuk mendaftar perekrutan dan memintanya untuk mempercepat prosesnya. Resepsionis memberitahunya bahwa pendaftaran Harley akan sedikit sulit diproses. Kesal, teman Harley pun memamerkan giginya seperti anjing dan menuntut untuk tahu apa maksud karyawan itu.
Teman-temannya juga menjadi marah dan mengancam pemuda itu, yang tergagap menjelaskan bahwa bukan seperti itu maksudnya. Ia dengan cepat mengambil sebuah surat dan menjelaskan bahwa Harley telah menerima permintaan nominasi khusus. Harley mengambil surat itu, berpikir sejenak, dan mengatakan bahwa ia memang sudah berencana pergi ke Fortress of Steel dan tidak menyangka akan ada ini. Tanpa pikir panjang, Harley melempar surat itu, menolak tawaran yang membuat teman-temannya senang. Resepsionis panik melihat sikapnya, mencoba menjelaskan bahwa ini adalah tawaran yang tidak bisa ditolak. Dengan ekspresi serius, ia mengungkapkan nama kliennya. Permintaan itu datang dari Tuan Talmine Aonia. Mendengar itu, Harley memasang wajah kosong, benar-benar bingung dengan nama yang baru saja ia dengar. Kebingungan itu begitu parah sehingga resepsionis praktis harus meneriakkan nama yang benar agar informasi itu bisa menembus tengkorak tebal Harley. Di sore harinya, Harley tiba di wilayah Aonia. Di kantor Aonia, terlihat lorong-lorong rumah Tuan Aonia. Seorang kepala pelayan berpakaian rapi memandu Harley ke sebuah pintu, memberitahunya bahwa Tuan Aonia sedang menunggu di dalam. Dengan teriakan ceria, Harley mengumumkan kedatangannya di kantor Tuan Aonia, menerobos masuk tanpa sopan. Seorang pria dengan punggung menghadap mengenakan zirah, berbalik karena kebisingan itu, tampak terkejut dengan orang yang masuk. Harley tampak bingung, menyadari orang di depannya adalah seorang kesatria, bukan tuan yang ia harapkan. Dengan nada serius, kesatria itu menyatakan bahwa tuannya tidak akan berbicara langsung dengan seorang tentara bayaran biasa, sambil memandang Harley dengan sedikit penghinaan. Kesatria itu memperkenalkan dirinya sebagai kesatria Robin, orang yang diberi wewenang untuk melakukan misi penting ini. Robin memindai fisik Harley dan berkomentar bahwa ia pernah mendengar tentangnya, tetapi menganggapnya cukup besar dan dengan penampilan yang unik. Telinga kecil di topi serigala Harley bergerak, sebuah reaksi lucu terhadap komentar kesatria itu. Menepuk hidungnya dengan senyum percaya diri, Harley ikut bermain, menanyakan apa yang diinginkan oleh seorang kesatria itu darinya. Robin menjelaskan alasan nominasi tersebut. Mereka membutuhkan seseorang untuk memimpin serangan di Pegunungan Utara. Harley terkejut dengan usulan itu dan tahu bahwa itu adalah tempat yang banyak dikuasai oleh monster. Robin membenarkan bahwa memang itulah tempatnya. Faktanya, ini adalah misi penyelamatan untuk orang yang sangat penting bernama Zaonik Steelstone. Zaonik adalah seorang pandai besi dari wilayah mereka dan rasnya sangat penting. Orang itu adalah seorang dwarf yang sangat terampil. Scene berpindah ke dunia modern, menunjukkan sebuah rumah sakit di kota Seoul. Di sebuah ruangan, Sung Hyun memberitahu neneknya bahwa mereka harus pergi. Neneknya, yang terlihat hebat, tersenyum dan menyuruh mereka untuk tidak khawatir dan melanjutkan hari mereka. Tae-san sangat gembira bahwa neneknya baik-baik saja, dan Sung Hyun berkomentar bahwa ia mungkin akan segera dipulangkan. Entah dari mana, temannya menjadi termenung dan mengatakan ada sesuatu yang aneh. Tae-san mengingat percakapannya dengan dokter yang mengatakan pemulihan neneknya sangat cepat, seolah-olah seorang high priest telah menggunakan kekuatan divine padanya selama berhari-hari. Sung Hyun memberikan senyum kecil yang licik. Dalam pikirannya, Sung Hyunlah yang bertanggung jawab menyembuhkan neneknya. Meninggalkan ruangan, Sung Hyun memberitahu kalau neneknya pasti akan sembuh sendiri, dan Tae-san menyatakan bahwa neneknya diberi imbalan atas kebaikannya. Mengubah topik pembicaraan, Tae-san bertanya bagaimana rencana pindahannya, dan Sung Hyun menjawab bahwa ia menemukan rumah di pinggiran kota untuk hidup lebih tenang. Jarak dari Seoul adalah pengorbanan yang bersedia ia lakukan. Dalam pikirannya, Sung Hyun meminta maaf karena telah membuat Tae-san khawatir. Sekarang setelah proyeksinya bertahan lebih lama, ia bisa bepergian jarak jauh tanpa masalah. Sung Hyun memutuskan ia tidak akan menjual rumah lamanya. Lebih mudah menggunakannya sebagai basis. Berjalan di lorong, ia merenungkan masa depan, bertanya-tanya berapa banyak lagi klon yang akan muncul. Keesokan harinya, di sebuah pegunungan es di utara, Harley dan kelompoknya berjalan bersama melintasi lanskap beku. Sesuatu menarik perhatian Harley. Ia berpikir bahwa semua orang sangat serius karena permintaan itu datang langsung dari Tuan Aonia. Ia juga merenungkan kehadiran Robin dalam misi, menyadari bahwa ia tidak hanya di sana untuk menonton, tetapi untuk berpartisipasi secara aktif. Saat itu, diumumkan bahwa mereka mendekati tempat terakhir di mana mereka mendapat sinyal dari Zaonik. Tapi Harley bertanya-tanya apa yang akan mereka temukan di sana. Robin menjelaskan apa yang terjadi segera setelah monster mulai bertingkah aneh. Dwarf Zaonik bersembunyi di sebuah gua dan menggunakan perangkat sihir untuk meminta bantuan, seperti suar darurat. Salah seorang wanita dalam kelompok menjadi sedikit frustrasi, bertanya-tanya mengapa dwarf itu naik gunung pada saat seperti ini. Anggota tim lain menjawab dengan senyum kecil, mengatakan bahwa tidak mungkin untuk memprediksi semua kekacauan ini,
dan bahwa dwarf selalu mencari biji langka. Mendengarkan percakapan kelompok, Harley menjadi termenung, mencoba memahami situasi pandai besi saat ini. Berbalik, Harley juga mengamati dengan baik para tentara bayaran dari Tarak dan terkesan berpikir bahwa untuk mengumpulkan kelompok elit seperti ini, Zaunic ini pasti seorang pandai besi legendaris. Entah dari mana, Harley mulai bersinar. Ia merasakan bahaya akan datang. Tanpa peringatan, segerombolan monster berkulit biru muncul. Kedua gadis dalam kelompok itu segera bersiap untuk bertempur. Sebuah panah berapi ditembakkan ke arah para monster, memanggang mereka semua. Meskipun serangan itu kuat, para gadis kehilangan kepercayaan diri. Para monster masih berdiri di tengah asap, dan serangan api itu bahkan tidak menggores mereka. Salah satu dari mereka mengeluh bahwa musuh semakin kuat di setiap level, ditambah kesehatan dan pertahanan mereka sangat tinggi. Melihat situasinya menjadi menarik, Harley tersenyum lebar dan menyatakan inilah saatnya untuk bersinar. Harley sangat ingin menunjukkan pada monster-monster ini kekuatan sejatinya. Melangkah maju, ia menyerang ke dalam pertempuran. Langsung saja ia menangkap makhluk-makhluk ini lalu bermain adu kelapa. Dua monster lagi muncul, tetapi mereka juga jatuh seperti lalat setelah dicekik. Melihat ini, salah satu rekannya berteriak agar Harley mengawasi punggungnya. 3 monster datang tepat ke arahnya. Meskipun dikepung, Harley tampak tetap tenang seperti biasanya. Berpikir bahwa hanya menggunakan tinjunya mungkin tidak cukup kali ini. Harley merenungkan kemampuannya. Jika ia mengaktifkan Wild Instinct dengan naluri liarnya, partinya pasti sudah berakhir. Tetapi kelompok itu mungkin akan salah mengira ia sebagai monster dan segalanya akan menjadi rumit. Dengan pemikiran itu, ia memutuskan untuk menggunakan pendekatan yang berbeda. Melompat ke udara, Harley terbang ke arah musuh, menyatakan bahwa sekarang ia akan bermain dengan kecepatan luar biasa. Harley membagikan pukulan gratis kepada semua monster, dan dengan mengatupkan tangannya, ia terlihat seperti ingin memberikan pukulan terakhir. Gadis itu terkesan dengan Harley. Ia bahkan tidak bisa mengerti bagaimana ia mengirim 3 dari mereka terbang sekaligus. Bahkan Robin tidak tahu siapa sebenarnya yang jadi monster. Meskipun sudah melihatnya beberapa kali, Robin tetap masih belum terbiasa. Tiba-tiba, Robin memanggil nama Harley saat ia melihatnya melakukan sesuatu yang sangat aneh di tanah. Harley dengan malu meminta maaf dan menjelaskan bahwa ia benar-benar lapar dan akhirnya mencicipinya karena kebiasaan murni. Robin mempertanyakan kebiasaan aneh ini dan Harley menjelaskan bahwa itu adalah sihir rahasia sukunya, yaitu menyerap energi dengan memakan Magic Stone. Rekan-rekannya yang lain terkejut dengan adegan itu dan salah satu dari mereka berkomentar bahwa ia belum pernah mendengar ada orang yang bisa melakukan itu. Dengan senyum percaya diri, Harley menyuruh mereka untuk tidak khawatir, meyakinkan mereka bahwa ia baik-baik saja. Tapi entah dari mana, beberapa cairan merah menyembur dari mulutnya, dan Harley menyadari bahwa sebenarnya ia tidak baik-baik saja. Dengan ekspresi kesakitan, ia berjuang untuk bernapas, dan wajahnya mulai berubah menjadi aneh. Gelombang pikiran kekerasan menyerbu benaknya, dan ia merasakan dorongan tak terkendali untuk menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Ia berpikir ia hanya bisa menahan diri berkat keterampilan Mind Hub, tetapi otot dan inderanya semakin aktif. Dengan wajah kotor, Harley akhirnya tampaknya mengerti apa yang terjadi padanya. Energi gelap yang menyeramkan mulai merembes keluar dari salah satu monster yang jatuh. Melihat ke langit, Harley menyadari kebenaran. Kegilaan telah menyebar di seluruh hutan beku. Di tempat lain, Hans mengamati pemandangan dari jauh dan berkomentar bahwa ini pemandangan yang cukup bagus. Di depannya, sekelompok sosok berkerudung berlutut. Semua dari mereka tampaknya melayani Hans dengan kesetiaan total. Seorang wanita dengan cadar membungkuk dengan hormat, memperkenalkan dirinya sebagai Ratu Banshee Olivia dan bersumpah setia pada Immortal King. Hans memuji rekrutan barunya, mengatakan bahwa seorang perwira tinggi dengan unit hantu adalah tambahan yang luar biasa untuk pasukan kegelapannya. Ia memuji Olivia karena telah mengumpulkan lebih banyak kekuatan dari yang ia duga. Dan Olivia dengan rendah hati menjawab bahwa ia hanya mengikuti perintahnya. Hans kemudian mengatakan ia punya misi baru untuknya. Ia menunjuk ke beberapa mayat yang tergeletak di tanah, menyebutkan organisasi tempat orang-orang itu berasal. Perintahnya adalah untuk mengekstrak semua informasi dari Oath of Reverse Heaven. Olivia menerima misi dengan hormat dan menyatakan akan melakukan yang terbaik. Tetapi ia bertanya apa yang paling diinginkan tuannya darinya. Hans menjawab bahwa yang paling ia inginkan adalah kepatuhan mutlak. Dengan tangannya yang bersinar dalam aura biru, Olivia berbicara kepada anak-anaknya, memanggil mereka untuk mendengar perintahnya. Ratu memerintahkan para pengikutnya untuk memburu setiap sisa terakhir, menguras jiwa mereka,
dan mendedikasikan segalanya untuk raja mereka. Sementara itu, di sebuah mansion yang jauh, malam sunyi, dan di dalam kantor, Heinz menganalisis sebuah dokumen penting, tenggelam dalam pikirannya tentang apa yang dibacanya. Kertas itu mengungkapkan bahwa Hans, dirinya yang lain, telah memperoleh beberapa informasi berharga tentang Ratu Banshee yang ditakuti. Selain itu, ia mendapat laporan tentang situasi negara dari klan Brokoslak. Dokumen-dokumen itu juga berisi data tentang dunia bawah. Semua dikumpulkan dari para Banshee itu sendiri. Heinz menyadari bahwa ia sekarang bisa mengandalkan Harley untuk urusan apapun yang berkaitan dengan apa yang disebut The Madness ini. Ia menghela napas lelah karena meskipun ia memiliki segalanya di bawah kendali, perasaan cemas yang aneh mengambil alih. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu, benar-benar memecah konsentrasinya. Mulo memasuki ruangan dan mendekat untuk menyampaikan laporan mendesak. Ia memberitahunya bahwa monster telah mulai menyerang di hutan iblis, tetapi Heinz tetap tenang karena ia sudah mengirim pasukan bantuan ke sana. Mulo mengatakan, itu belum semuanya. Monster-monster dari pegunungan utara turun dengan kekuatan penuh. Kembali di pegunungan, Harley menyadari ada yang sangat salah. Madness telah menyebar ke seluruh wilayah dalam sekejap. Ia menatap kegilaan itu dan mengonfirmasi kecurigaannya bahwa energi jahat itu adalah The Madness. Semua orang di sekitar terkontaminasi dan para monster terpengaruh oleh kegilaan itu hanya dengan menghirupnya. Kekhawatiran terbesar untuk saat ini adalah teman-temannya. Ia mencatat bahwa efeknya kecil pada mereka, tetapi mereka tidak kebal. Tampaknya manusia memiliki lebih banyak perlawanan terhadap kegilaan ini. Meskipun begitu, Harley merasakan sesuatu yang aneh. Ia menyadari situasinya sangat berbahaya karena ia merasakan efeknya di tubuhnya sendiri. Sebuah jendela keterampilan muncul di depannya, menunjukkan bahwa ia menggunakan mutasi tubuh untuk menjaga agar tidak kehilangan kendali di depan yang lain. Tiba-tiba, seorang kesatria mengangkat tangannya dan berteriak agar semua orang segera berhenti. Salah satu gadis bertanya-tanya apakah ada lebih banyak monster yang muncul di jalan. Entah dari mana, Robin melontarkan lelucon tentang pakaian Harley, dan Harley mengatakan bahwa pakaian itu adalah pesonanya yang tidak akan dimengerti oleh sang kesatria. Pada saat itu, sesuatu mulai bergerak di semak terdekat. Dari dalam semak, muncullah seorang dwarf yang berkamuflase penuh, terlihat seperti NPC pencarian. Ia memperkenalkan dirinya sebagai pandai besi Zaunix di Steelstone, dan mengatakan ia baru saja menunggu rombongan itu tiba. Dwarf itu memberitahu mereka bahwa ia telah menggali gua di dekatnya, dan menawarkan untuk membawa semua orang ke sana, karena itu pasti lebih aman daripada berada di tempat terbuka. Robin menanyakan sesuatu kepada Harley, dan Harley mengonfirmasi kecurigaan Robin, meskipun mereka tidak mengungkapkan apa yang mereka bicarakan. Entah dari mana, segerombolan monster muncul berlari, dan Harley berteriak agar semua orang turun gunung sekarang juga. Robin mengambil alih dan memerintahkan semua orang untuk menutupi bagian belakang saat mereka melarikan diri dari musuh. Kelompok itu mulai berlari untuk hidup mereka. Zaunix tertinggal dan terkejut oleh musuh tepat di belakangnya. Monster sialan itu sudah menyiapkan tongkatnya. Dalam ketakutan murni, pandai besi itu berteriak minta tolong, memohon seseorang untuk menyelamatkannya. Beruntung baginya, Harley selalu siap. Dengan senyum gila itu, Harley bersenang-senang dengan situasi ini. Robin menyatakan bahwa sekarang bukan waktunya untuk bersenang-senang. Jika mereka terus seperti ini, mereka akan tertangkap. Tanpa pikir panjang, Harley meraih pandai besi itu dan melesat. Dwarf itu mengeluh tentang perlakuan Harley, tetapi apa boleh buat, ia tidak punya kaki yang cukup panjang untuk berlari. Gadis pemanah itu mengatakan mereka semua akan musnah jika mereka terus seperti ini, tetapi Harley tahu aturan itu tidak berlaku baginya. Tetap saja, Harley perlu membuat strategi pelarian baru. Berbalik ke Robin, ia mengatakan energinya mulai menipis dan meminta bagian batu sihirnya. Meskipun tidak mengerti rencananya, Robin setuju, menyatakan bahwa jika itu untuk misi, ia tidak melihat masalahnya. Harley berterima kasih padanya dan mengambil kantong batu itu. Sebelum melanjutkan, ia melempar dwarf itu ke Robin. Menghentikan larinya, Harley menghadapi musuh. Rekan-rekannya memperingatkannya bahwa itu berbahaya, tetapi Harley hanya menjawab bahwa merekalah yang meminta cara yang lebih baik untuk melarikan diri. Ia kemudian mengeluarkan kantong-kantong batu sihir dan langsung menghabiskan semuanya. Ternyata, Harley hanya mengalami lonjakan pertumbuhan. Energi batu mulai menyebar ke seluruh tubuhnya, dan ia merasakan kegilaan yang bahkan lebih intens dari sebelumnya. Ia kemudian menyadari ia bisa menjadi lebih kuat tanpa batas. Yang harus ia lakukan hanyalah menyerap kegilaan dari batu-batu itu dengan kemampuannya.
Harley bertekad untuk melahap semua madness yang muncul di dunia. Harley pun memenuhi syarat untuk perkembangan. Pemberitahuan sistem muncul di depannya. Keterampilannya telah berevolusi menjadi Frenzied Beast. Peningkatan telah tiba. Tato di lengannya mulai bersinar dan berubah warna menjadi merah. Ototnya menjadi lebih besar dan lebih berotot. Dengan mata tertutup, ia mencoba menyerap kekuatan sebanyak mungkin. Begitu ia membuka matanya bersinar dengan energi yang menyeramkan. Kesenangan yang sebenarnya akan segera dimulai. Gerombolan monster menyerang ke depan. Harley mempersilakan mereka datang, meyakini bahwa jika mereka datang dengan cara gila seperti itu, mereka tidak akan bertahan lama. Namun, agar tidak membosankan, ia memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Pemukulan akhirnya akan dimulai. Dalam sekejap mata, Harley menerobos gerombolan musuh tanpa kesulitan. Ia berteriak agar musuh-musuhnya mati. Ia menyerang tanpa ampun. Pada akhirnya, tidak ada yang memiliki kesempatan melawannya. Harley menyatakan bahwa itulah kemampuan Berserk Beast. Rekan-rekannya menonton dari kejauhan, benar-benar terkejut. Gadis itu mengatakan ia hampir tidak bisa mengikuti gerakannya. Pria itu juga bahkan menyatakan bahwa desas-desus itu semua benar. Robin berpendapat bahwa Harley bukan hanya yang terkuat di Tarak, ia adalah yang paling kuat di seluruh benua. Dua makhluk lain menyerang ke depan dengan amarah, mencoba menggunakan celah kecil untuk menyerang. Melihat musuh mendekat, Harley hanya tersenyum. Menggunakan kapaknya, ia bertahan dan menyerang pada saat yang sama, mengirim musuhnya ke alam baka. Kemudian ia bahkan mengambil kembali kapak kecilnya. Sepertinya area itu akhirnya bersih. Sebuah jendela sistem muncul menunjukkan bahwa ia menggunakan skill Jewel Eye, Severe Winter, dan mengakhiri pertarungan. Robin berlari memuji penampilan luar biasa itu. Temannya juga menanyakan apakah Harley baik-baik saja. Pandai besi dwarf juga muncul untuk memberinya selamat, mengatakan bahwa Harley memiliki keberanian seorang dwarf sejati. Tapi Harley menunjukkan bahwa dwarf itu tidak menunjukkan semua keberanian itu beberapa menit yang lalu. Tiba-tiba, ekspresi Harley berubah. Ia merasakan energi yang kuat dan berbahaya mendekat. Seluruh tubuhnya menjerit padanya untuk lari. Ini pertama kalinya Harley merasa setegang ini. Robin memperhatikan perubahan itu dan ingin tahu apa yang terjadi. Harley, seperti biasa, hanya tersenyum dan mengatakan situasinya menjadi sangat buruk. Jika mereka bertemu dengan monster yang datang, itu akan menjadi pemusnahan total. Dwarf itu menjadi putus asa mendengar berita itu dan berteriak bahwa mereka sudah terlalu jauh untuk menyerah sekarang, memohon teman berototnya untuk melakukan sesuatu. Dengan tatapan cerdas, Harley menoleh ke Zaonik dan mengingatkannya bagaimana ia menggali lubang untuk bersembunyi sebelumnya. Zaonik membenarkan bahwa ia memang melakukannya. Harley kemudian bertanya, apakah ia bisa menyembunyikan semua orang dalam waktu 10 menit. Zaonik mengatakan 5 menit lebih dari cukup untuk pekerjaan itu. Zaonik lalu mengeluarkan beliung dari inventorinya, menyebut beliungnya Elin. Harley bertanya-tanya, apakah beliung mengkilap itu adalah item sihir. Zaonik bersiap untuk memulai dan berteriak agar semua orang juga bersiap. Dari sana, ia tanpa henti memukul tanah. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar seperti orang gila. Retakan muncul dari tanah beku, dan bumi terbuka di bawah kaki mereka. Zaonik begitu hebat sehingga ia mengguncang seluruh area di sekitar mereka. Setelah selesai, dwarf itu melihat kelompok itu dengan senyum dan bertanya apakah tempat itu tidak cukup nyaman. Gua yang dibuat Zaonik sungguh luar biasa. Sekali lagi, dengan beliung berliannya, itu mudah. Harley melihat Zaonik dengan senyum kecil yang mengagumi. Tiba-tiba, pemberitahuan sistem muncul mengumumkan bahwa medium yang dapat digunakan untuk kustomisasi keterampilan telah ditemukan. Hans benar-benar bingung. Ia bertanya-tanya apakah ada item di sini sekuat cabang dari pohon dunia. Jendela sistem mengungkapkan Elaine, sebuah alat sihir yang membawa 20 tahun Soul of the Artisan. Melihat kekuatan beliung itu, Harley membuat keputusan, dan dengan tatapan itu di wajahnya, ia bertekad akan mendapatkan item itu dengan satu atau lain cara. Tiba-tiba, suara keras datang dari atas. Gadis itu terkejut dan bertanya-tanya apakah itu monster yang disebutkan tentara bayaran sebelumnya. Robin menganalisis kehadiran itu dan mengonfirmasi kecurigaan mereka, mengatakan monster itu mungkin duduk di atas mereka untuk memakan mayat. Anggota lain menyarankan mereka lari sementara monster itu teralihkan, tetapi Robin mengatakan itu ide yang buruk karena mereka akan ditangkap dengan cepat. Seperti biasa, Harley mulai tertawa keras, membuat semua orang bingung. Harley mengatakan ia punya ide bagus dan mengusulkan untuk memancing monster itu pergi dan menyelesaikan masalah. Robin mempertanyakan ini, mengatakan itu bisa mengorbankan nyawanya, tetapi Harley menyatakan ia akan mengambil risiko itu. Rekan-rekan lainnya menjadi khawatir dan menanyakan apakah Harley yakin dengan apa yang ia lakukan.
Dengan matanya yang bersinar, ia menjawab ya. Ia kemudian menunjuk ke beliung Zaunic, dan tentu saja Zaunic bertanya mengapa ia menginginkan Elin kesayangannya. Harley menjelaskan bahwa itu hanya asuransi untuk misi, tetapi dwarf itu mengeluh, mengatakan itu adalah alat sihir dengan penggunaan terbatas. Zaunic tidak begitu menyukai ide menyerahkan hartanya, tetapi memarahi dirinya sendiri karena berpikir untuk menempatkan sebuah item sebelum nyawa. Ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa seberharga apapun itu, nyawa adalah yang utama. Akhirnya Zaunic setuju dan menyerahkan alat itu. Tetapi pada detik terakhir, Zaunic menyesal, duduk memegang beliungnya dengan erat. Harley berteriak padanya untuk melepaskannya, mengatakan ia hanya akan menggunakannya sebagai sekop. Dengan tarikan yang kuat, Harley menarik beliung dari tangannya, dan pandai besi malang itu menangis sedih. Harley tertawa dan lari dengan barang itu, berjanji akan memanfaatkannya dengan baik dan mengembalikannya, mungkin. Saat ia berlari, ia berubah pikiran dan meminta maaf, mengatakan ia tidak akan mengembalikannya, tetapi karena ia menyelamatkan nyawa dwarf di sana, itu adalah pertukaran yang setimpal. Ia adalah pencuri kotor, tetapi setidaknya ia menyelamatkan nyawa dwarf itu. Kabar baiknya adalah ia berhasil mendapatkan barang itu dengan aman. Berlari melintasi es, Harley menjauh dari kelompok, membutuhkan tempat terpencil untuk langkah selanjutnya dari rencananya. Akhirnya, di tempat terbuka, Harley berkomentar betapa enaknya udara segar, jauh lebih baik daripada terjebak di bawah tanah. Tapi sekarang saatnya untuk memperkenalkan satu monster ke monster lain. Di hadapannya, seekor makhluk besar berkepala dua muncul. Ogre itu mengeluarkan auman, tetapi Harley tetap tenang dan terkumpul. Harley menyadari bahwa bahkan spesies yang kuat seperti ini bisa menjadi gila. Ogre itu pasti telah melahap banyak batu sihir. Kepala monster itu menatap Harley dengan tatapan yang hanya berteriak tantangan untuk bertarung. Harley bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan monster itu. Ogre berkepala dua itu mulai menyerang. Sebuah kemungkinan melintas di benak Harley. Mungkin ogre itu mencium bau batu sihir yang telah ia makan. Ini tidak sepenuhnya buruk untuk menyelamatkan teman dwarfnya. Ia harus keluar dari sana bersama monster itu. Jadi, Harley mulai berlari, berteriak agar ogre raksasa itu mengejarnya. Setelah berlari beberapa saat, ia berhenti di lokasi yang lebih terpencil. Tempat ini seharusnya bagus, tidak ada yang akan melihat apa yang akan terjadi. Monster berkepala dua itu mengejarnya dengan cepat, bahkan tertawa sinis saat berlari. Waktunya untuk pertarungan sungguhan. Dua keterampilan diaktifkan, mutasi dan transformasi fisik. Harley menyatakan bahwa kali ini akan menjadi pertarungan monster versus monster, dan ia ingin melihat apa yang dimiliki oleh ogre itu. Ogre berkepala dua itu mengeluarkan auman kesakitan yang sangat keras. Cakar Harley mendarat tepat di wajahnya, 2 kali. Harley bersenang-senang dengan pertarungan ini. Harley menyukai rasanya mencabik-cabik demon dengan tangan kosong. Harley berpendapat bahwa ogre itu pasti mengira ia menjadi lebih kuat dengan kegilaan. Tetapi bukan hanya ia yang memakan batu-batu kecil itu. Setelah menerima sebagian besar pukulan, ogre itu melarikan diri. Harley mempertanyakan kemana monster itu berpikir akan lari. Tanpa memberi ogre itu waktu untuk menjawab, ia melompat ke atasnya dan meraih kepala botaknya. Harley mengatakan bahwa monster itu berpikir sudah cukup baik dengan satu kepala, jadi tidak akan membutuhkan yang lain. Dengan itu, kepala ekstra ogre itu hilang, seperti merobek kertas. Sekarang, dengan tampilan baru yang lebih ringkas, monster itu jatuh ke tanah. Meskipun begitu, monster itu mencoba mengancam Harley, mengatakan kesombongannya tidak akan bertahan, karena bala bantuannya sedang dalam perjalanan. Monster itu berbalik, berharap untuk melihat pasukannya, tetapi hanya terlihat seperti orang bodoh total ketika tidak menemukan siapapun di sekitarnya. Melihat medan perang, ia terkejut. Semua bawahannya telah dihabisi, tersebar di salju. Tiba-tiba, suara baru datang dari belakang ogre, dan seorang pria misterius mengatakan bahwa berkat mereka, ia bisa sedikit pemanasan. Orang itu mengatakan ia baru saja menjalankan tugas di dekatnya. Ia adalah Heinz, dan tadinya ia mulai bosan. Ia kemudian memanipulasi darah yang terbentuk di tangannya, memusatkannya semua menjadi satu titik. Heinz menciptakan peluru tajam, yang bahkan tidak bisa hentikan yang mengarah ke ogre. Dengan musuh yang akhirnya dikalahkan, Harley berdiri, terlihat cukup puas dengan hasil pertarungan. Ia kemudian mendekati Heinz dan berkomentar bahwa seperti yang diharapkan, duo itu bekerja jauh lebih baik daripada sendirian. Dengan senyum, Harley mengungkapkan bahwa dirinya yang lain ada di sana untuk alasan lain. Tampaknya, ia punya rencana lain untuk temannya. Heinz mengambil beliung sihir dengan senyum, mengatakan bahwa hadiah Tuan Zaunic akan sangat berguna. Harley mulai lapar, bertanya-tanya seberapa kuat ia jika ia melahap madness yang menguap.
Dengan tatapan liar, Harley mulai menggigit bahu Ogre. Ia jelas terpengaruh oleh kegilaan. Tapi karena ia tidak bisa memakan senjata itu, ia hanya harus mengejar monster itu. Perlahan, Heinz menyentuh darah monster di tanah dan menyatakan keinginannya untuk mencicipi sedikit dari yang disebut kegilaan ini juga. Tiba-tiba, mereka berdua merasakan energi aneh di udara. Sesuatu yang besar dan berbahaya tampaknya mendekat lagi. Di kejauhan, sebuah gunung berapi meletus entah dari mana. Heinz segera mengenali perasaan itu, mengatakan itu adalah energi yang sama yang ia rasakan dari Entrasio. Di tengah api dan asap, sosok raksasa muncul. Seekor naga merah besar muncul. Namanya adalah Heratos, sang Red Dragon. Benar-benar diliputi kegilaan. Heratos berteriak bahwa ia akan melahap segalanya karena rasa lapar, membuatnya benar-benar gila. Harley menjadi sangat bersemangat melihat naga sungguhan, tetapi Heinz segera merusak suasana, menjelaskan bahwa Heratos telah diliputi kegilaan. Tidak ada gunanya berbicara dengannya. Heratos menatap ke bawah ke arah mereka berdua, mengidentifikasi satu sebagai manusia berdarah campuran dan yang lain sebagai vampir. Heratos menyebut mereka camilan enak, percaya mereka berdua mungkin cukup untuk memuaskan rasa laparnya. Turun, Heratos membuat pilihan dan memutuskan tidak perlu memilih siapa yang akan dimakan terlebih dahulu. Heratos membuka mulut raksasanya dan menyatakan akan melahap mereka berdua sekaligus. Yang mengejutkan, mereka berdua terlihat senang. Mereka berdua menyerang ke depan bersama-sama, langsung menuju mata Heratos. Naga malang itu buta. Harley menunjuk ke monster itu dan berkomentar bahwa kulit tebal naga dan regenerasi adalah kombo yang cukup kuat. Heratos menjadi marah, menyebut mereka makhluk inferior, dan berteriak bahwa dalam kehidupan abadinya, ia hanya pernah dikalahkan sekali. Heinz tertarik dengan pernyataan berani itu, dan bertanya kepada makhluk raksasa itu siapa yang melakukannya. Heratos mengingat musuh terbesarnya dengan penuh kebencian, bos terakhir yang menghukumnya di masa lalu, sang Immortal King. Harley mengulangi gelar itu dengan terkejut, tidak mengerti referensinya, dan Heratos mengonfirmasi bahwa itulah orangnya. Tapi cukup bicara, ia melepaskan serangan api, berteriak bahwa Immortal King telah lama tiada dan kutukannya akhirnya berakhir. Tapi saat itulah Heratos bingung, melihat mereka berdua tertawa, dan Heinz menjelaskan bahwa mereka telah memanggil seorang teman karena hanya mereka berdua mungkin tidak cukup. Heinz meminta maaf terlebih dahulu atas trauma yang akan datang, dan Heratos menjadi semakin bingung. Tiba-tiba, mata Heratos membelalak karena terkejut. Ia merasakan kehadiran yang familiar dan menakutkan mendekat. Sesosok berkerudung muncul dari bayang-bayang di belakangnya, dan Heratos mengenalinya, menjadi benar-benar membeku karena takut. Yang tiba untuk bermain adalah sang Immortal King ketiga yaitu Hans. Dengan senyum, ia mengatakan Heratos akan menjadi subjek uji yang sangat baik. Heratos memalingkan kepalanya ke samping dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Setelah 1 tahun berlalu, Heratos akhirnya mengenali Hans. Ia berteriak bahwa Hans telah kembali ke tempat ini. Hans tertawa mengejek. Ia berkata bisa melihat monster itu melalui ingatan Raja Abadi sebelumnya. Hans mengingat naga yang seharusnya tertidur abadi. Karena Heratos bisa bangkit, maka Hans juga bisa melakukannya. Masih marah, Heratos mengerang ketakutan. Tiba-tiba, Heratos merasakan sesuatu yang aneh di ekornya dan berbalik untuk melihat apa yang terjadi. Hans memperingatkan Heratos untuk tidak berpikir untuk mencoba melarikan diri. Saat mencoba terbang, Heratos akhirnya membenturkan kepalanya pada penghalang tak terlihat. Sebuah kubah ungu besar sekarang mengelilingi seluruh area, dan Hans menjelaskan bahwa sayapnya tidak akan membawanya kemana-mana. Suara-suara di kepala Heratos berteriak agar ia menghabisi Hans. Benar-benar kesurupan, Heratos mulai bergerak. Energi yang kuat mulai menyelimuti seluruh tubuhnya. Harley menyaksikan adegan itu dengan senyum di wajahnya, berkomentar bahwa monster itu menyerap semua kegilaan dari udara. Energi itu semakin kuat, dan Harley mengakui bahwa bahkan ia tidak bisa melakukan hal seperti itu. Kekuatan yang luar biasa meletus dari tubuh naga. Dengan matanya yang bersinar, Heratos berteriak, bersumpah untuk menghapus Hans dari keberadaan. Hans melirik ke samping dengan ekspresi bosan dan hanya menggerutu bahwa ini mengacaukan rencananya. Tiba-tiba, Heratos memperhatikan gerakan cepat. Hans telah menjauh darinya. Heratos tertawa mengejek, dan Heratos bertanya-tanya apakah Hans yang diagung-agungkan itu lari ketakutan. Meskipun Hans ingin membereskannya secara cepat, namun sebenarnya tidak ingin membuang Madness yang sudah terpadat sebanyak itu. Heratos memanggilnya bajingan dan bertanya apa yang sedang Hans gumamkan. Hans punya ide baru. Ia menyatakan jika mereka tidak berada di level yang sama, maka ia seharusnya bermain di level naga. Energi gelap mulai muncul di sekitar Hans, dan Heratos bingung dengan apa yang dilihatnya. Hans memberi perintah agar panggilannya muncul. Entrasio muncul dari tanah. Sekarang lapangan bermainnya sudah rata, dan Hans menaiki Entrasio. Pertanyaannya adalah, apakah naga api bisa menangani True Dragon?
Heratos bertanya-tanya, apakah itu benar-benar True Dragon? Hans memberi perintah kepada makhluknya, menyuruhnya untuk menghilangkan kutukan dan pembusukan musuh sebelum pertarungan. Entrasio menyerang ke depan dan segera meraih leher Heratos. Hans bersiap untuk tahap selanjutnya dari rencana itu, mengatakan ia akan memulai analisis tentang cara mengiris musuh. 3 keterampilan diaktifkan pada saat yang sama, Gravitational Chains, Special Fixation, dan Impact Absorption. Heratos diselimuti oleh rantai sihir saat lingkaran pemanggilan muncul di langit. Ia menggerutu, menganggapnya hanya trik murahan. Dengan musuh yang tidak bisa bergerak, Harley dan Heinz melihat kesempatan dan berteriak bahwa sekarang adalah waktunya untuk menyerang. Keduanya menyerang ke depan dengan senyum liar di wajah mereka, dan Heinz menyatakan bahwa ia akan mencicipi darah naga yang berharga. Heinz bergegas maju dengan senyum, sudah memulai kekacauan. Serangan kuat itu mengenai tubuh naga tepat di sasaran, dan cairan merah itu terbang kemana-mana. Beralih ke Harley, Harley sudah di sana menggigit Heratos. Gembira, Heinz menjilat darah dari jari-jarinya. Harley mengatakan akan memiliki isi ulang daging naga yang tak terbatas untuk memulihkan dirinya. Tiba-tiba, ekspresi Heinz berubah total. Ia tampaknya menyadari ada sesuatu yang sangat salah. Sambil meludah, ia berkomentar bahwa dagingnya sebenarnya cukup enak. Masalahnya adalah energi kegilaan bercampur di dalamnya. Tapi setidaknya sekarang ia mengerti apa kegilaan ini. Mengambil keuntungan dari gangguan itu, Heratos membebaskan diri dari rantai. Heratos melotot pada keduanya dengan kebencian, berteriak dengan pertanyaan retoris, apakah serangga-serangga itu benar-benar mengira ia akan hanya berdiri dan menonton. Harley menyadari monster itu akan menggunakan serangan napasnya dan berkomentar bahwa pada jarak ini tidak ada cara untuk menghindar. Hans menyaksikan adegan itu dengan tenang dan hanya mengatakan bahwa musuh belum menggunakan keterampilannya. Hans mengungkapkan bahwa Heratos bukan satu-satunya yang memiliki serangan napas. Heratos kesal dengan keberanian mereka, mengeluh bahwa Hans terus saja menghalangi. Heratos melepaskan napasnya. Sekarang tinggal melihat mana dari keduanya yang lebih kuat. Serangan napas dari kedua naga bertabrakan, dan ledakan cahaya besar menerangi seluruh hutan. Melihat kesempatan, Heinz berteriak bahwa sekarang adalah saatnya dan menggigit lengannya dengan keras. Heinz fokus pada setiap tetes darah di tubuhnya, dan benang-benang energi merah mulai muncul dari pergelangan tangannya. Ia menyatakan akan mendorong misteri kekuatannya hingga batas absolut. Energi itu terwujud menjadi senjata yang kuat. Great Sword of Blood muncul di tangan vampir itu. Mengayunkan pedang merah, Heinz bersiap untuk menyerang. Dengan keterampilan percepatan diaktifkan, ia menyerang dengan kecepatan tinggi ke arah monster raksasa itu. Serangan itu mendaratkan pukulan langsung ke dada Heratos. Dengan senyum kemenangan di wajahnya, Heinz merayakan, mengatakan pada dirinya sendiri bahwa rencananya berhasil dengan sempurna. Heratos menyebutnya serangga tak berguna, menyatakan bahwa luka seperti itu bukan apa-apa dan bisa diregenerasi dengan mudah. Heinz meminta maaf dengan senyum mengejek, mengatakan bahwa melukai Heratos bukanlah tujuan sebenarnya. Heinz setuju bahwa serangga adalah kata yang tepat untuk situasi ini. Tiba-tiba, Heratos merasakan sesuatu yang aneh di dadanya, bertanya-tanya apa yang terjadi di dalam. Ternyata, Harley berada di dalam naga. Heinz menjelaskan bahwa kegilaan yang terakumulasi tampak sangat menggugah selera, jadi ia menempatkan parasit di dalam tubuh musuh, yang sangat ganas, bahkan obat dwarf pun tidak akan mempan. Dengan seringai buas, Harley memakan sepotong naga, berkomentar bahwa teksturnya tidak terlalu buruk. Harley bersiap untuk melahap segalanya dari dalam, bertanya-tanya berapa banyak yang bisa ia ambil dari restoran berjalan ini. Di dalam tubuh Heratos, Harley terus memakan dagingnya. Ia merasakan santapan lezat dari daging Heratos, semakin dalam ia memakan dagingnya semakin kaya nutrisinya. Tiba-tiba, Harley merasakan sesuatu yang aneh. Daging Heratos menghimpit Harley. Harley kesal, ia tahu Heratos berniat menghancurkannya dari dalam, bahkan tulang dan organ-organnya terasa seperti mau hancur. Tetapi, Harley tetap tenang dan tersenyum. Ia lalu menggenggam daging Heratos dan tidak berniat untuk berhenti. Harley terus-menerus melahap daging, ia tak akan berhenti sampai rahangnya hancur. Pemberitahuan sistem menyatakan bahwa regenerasi makhluk ini telah melampaui batas. Skill Harley berevolusi dari yang awalnya regenerasi biasa menjadi Ultra Regeneration. Harley pun sedikit terkejut melihatnya. Harley merasakan kekuatannya telah pulih kembali. Harley penasaran dengan skill Ultra Regeneration ini. Ia tahu itu adalah skill dari Heratos, dan bahkan ia belum memberi makan baru sihir padanya. Jadi ia bingung kenapa skillnya berevolusi. Namun sekali lagi Harley memenuhi syarat untuk berevolusi. Skill Devour-nya telah berubah menjadi Gluttony. Ia sedikit kebingungan. Tiba-tiba Harley merasakan ada kekuatan aneh memasuki tubuhnya. Sisik naga muncul di tangan Harley.
Ia tahu bahwa itu adalah sisik dari Heratos. Harley pun mulai mengerti dan tersenyum lebar. Harley memutuskan untuk terus makan dan mendapatkan trade dan terus melahap sampai daging Heratos habis. Heratos yang kesakitan hanya bisa mencaci Harley. Heratos bertekad untuk mengeluarkan Harley secara paksa. Namun Hans tidak berniat untuk melepaskan Heratos dan segera melakukan serangan lagi. Heinz juga mengambil darah dari Heratos. Sementara Entrasio menggigit leher Heratos dari belakang. Heinz merasakan efek glutoni dan dengan madness yang ditekan darah naga pun ikut menjadi tenang. Hanya sedikit mencicipi, Heinz merasakan lonjakan kekuatan. Pemberitahuan sistem muncul. Garis keturunan Heinz telah berevolusi dari yang True Blood berubah menjadi Sacred Blood. Heinz sudah menduga hal ini karena dengan meminum darah lawan yang jauh lebih unggul garis keturunannya bisa meningkat. Namun Heinz tiba-tiba terkejut dengan sesuatu. Heinz melirik ke arah perut Heratos. Di dalam perut Heratos, Harley menemukan sesuatu. Itu adalah jantung dari naga Heratos dan juga terlihat sebuah batu sihir merah yang besar. Heinz berpikir inilah akhir dari Heratos. Harley yang menemukan jantung Heratos tidak sabar memakannya. Harley lalu menyentuh jantung naga dan bersiap untuk memakan Magic Stone. Saat ia menggigit Magic Stone dengan lahap, Heratos berteriak kesakitan. Kaki Heratos perlahan melemas. Ia pun tumbang dan tak berdaya. Hans memuji Entrasio karena telah membantunya. Hans tertawa. Rencananya telah berhasil sempurna. Mereka bertiga tersenyum sinis, menyatakan dari yang awalnya memburu ogre kepala, sekarang mereka berhasil memburu naga. Heratos membuka matanya perlahan. Sekali lagi, ia tidak bisa mengalahkan Immortal King. Hans pun menyuruh Heratos untuk beristirahat dan memberitahu kalau ia tidak berniat menghancurkan dunia. Namun ia ingin mengambil tulang Heratos dan meminta untuk tidak membencinya. Hans akan memanfaatkan tulangnya dengan sebaik mungkin. Sementara itu, Heinz akan mengambil darahnya dan Harley akan mengambil tanduknya. Beberapa saat pun berlalu. Kini yang tersisa dari Heratos hanyalah tulangnya saja. Hans mendapatkan bahan utama untuk sihir langkanya. Ia menganggap mayat naga sebagai brankas harta karun. Heinz memberitahukan bahwa ia juga telah berhasil mengamankan darah yang penuh dengan kekuatan Dragon Blood, seraya meyakini bahwa benda itu pasti akan berguna di kemudian hari. Pandangannya kemudian ia arahkan ke bawah dan sebuah kesimpulan terlintas di benaknya. Yang paling diuntungkan dari semua kejadian hari ini mungkin adalah Harley. Pada saat yang sama, Harley tengah mengeluarkan aura merah pekat yang mengelilinginya, diselimuti oleh esensi kegilaan murni. Ia mengatupkan giginya dengan erat, menahan rasa sakit luar biasa yang membuat sekujur tubuhnya bergetar hebat. Dalam benaknya, ia berjuang melawan gejolak yang terjadi di dalam dirinya. Menyerap semua kegilaan dari monster-monster itu terbukti sangat sulit untuk dikendalikan. Sebuah sensasi mengerikan terasa, seolah-olah organ dalamnya sedang dicabik-cabik dari dalam. Harley kemudian memejamkan matanya, membulatkan tekad untuk menggunakan sebuah metode yang terukir di dalam Dragon Heart miliknya. Ia merasakan dengan jelas bagaimana kegilaan itu kini telah memenuhi seluruh tubuhnya, dan ia berniat untuk menjalin energi liar itu bersama dengan kekuatan Dragon Heart. Sesaat kemudian, garis-garis aneh mulai muncul di tangannya, menjalar dengan cepat hingga ke seluruh permukaan tubuhnya. Sebuah perasaan baru yang aneh menyelimutinya. Sebuah notifikasi sistem kemudian muncul, memberitahukan sebuah perubahan fundamental yang terjadi padanya. Ras Harley telah berubah menjadi Dragonkind. Bersamaan dengan itu, ia juga telah berhasil mendapatkan keterampilan Heart of the Mad Dragon. Perlahan tapi pasti, tubuh Harley kembali pulih ke keadaan semula. Ia lalu tersenyum, matanya kini telah berubah menjadi sepasang mata naga yang tajam, merefleksikan sebuah kesadaran mendalam bahwa jati dirinya yang sesungguhnya telah berevolusi. Tangan Harley mengalami sebuah transformasi. Kulitnya mengeras dan membentuk sisik-sisik khas naga. Ia memandangi perubahan itu, sebuah kesadaran muncul dalam benaknya bahwa evolusi ini begitu fundamental hingga memengaruhi seluruh esensi rasnya. Sebuah panel sistem kemudian muncul di hadapannya, memberikan konfirmasi visual bahwa rasnya memang telah berganti menjadi Dragonkind. Ia merenung dalam hati, bertanya-tanya apakah ini adalah manifestasi sesungguhnya dari kekuatan Dragon Heart yang telah ia serap. Sistem itu terus memberikan informasi tambahan, sebuah catatan khusus yang menjelaskan bahwa penyerapan Heart of the Light Dragon telah memberinya kekuatan naga sejati. Kekuatan ini tidak hanya memberinya kemampuan baru, tetapi juga membantunya mengendalikan kegilaan yang bersemayam di dalam tubuhnya, sekaligus secara terus-menerus menyerap energi kegilaan dari sekelilingnya. Matanya, Jeweled Eye, kini telah menyatu sempurna dengan Dragon Eye, menjadikannya jauh lebih efektif dari sebelumnya. Perlahan, sisik di tangannya mulai menghilang, kembali ke wujud kulit manusianya. Ia menyadari bahwa berkat kekuatan mutasinya,
Ia bisa memunculkan atau menyembunyikan wujud naga itu kapanpun ia membutuhkannya. Ia kemudian mengangkat kakinya, ragu sejenak sebelum sebuah kesadaran lain menghampirinya. Dengan satu hentakan kuat, ia membanting kakinya ke tanah. Seketika itu juga, tanah di sekelilingnya retak dan hancur berkeping-keping akibat tekanan yang luar biasa. Sambil menggaruk kepalanya yang tidak gatal, ia menyimpulkan bahwa jika ia meningkatkan kepadatan tubuhnya, berat badannya menjadi tak tertahankan. Ia memahami bahwa jika ia tidak segera belajar mengendalikannya, kekuatan ini bisa menjadi bencana yang tak terduga. Terlintas di benaknya rekan-rekannya, dan ia memutuskan bahwa akan lebih baik jika ia berlatih sedikit untuk menguasai kemampuannya sebelum bertemu kembali dengan mereka. Tiba-tiba, tanah di bawahnya mulai bergetar dengan hebat, sebuah guncangan yang ia rasakan hingga ke tulang. Pandangannya sontak terangkat ke atas, dan sebuah seruan kekaguman keluar dari mulutnya saat ia menyaksikan pemandangan di langit. Ia mengenali fenomena itu sebagai acara penutupan raid yang telah disiapkan oleh Hans. Di atas sana, Hans mengangkat tangannya, mengumpulkan energi gelap yang begitu pekat hingga tampak menelan cahaya. Ia mengarahkan energi tersebut ke arah kerangka tulang naga raksasa. Perlahan tapi pasti, tulang belulang naga Heratos yang semula putih bersih mulai menghitam pekat di bawah pengaruh kekuatan itu. Heratos, sang naga tulang, mulai bangkit kembali. Hans menatap makhluk yang baru saja ia hidupkan kembali dan memerintahkannya untuk berbicara, menuntut untuk mengetahui namanya. Dengan aura merah kuat yang meledak dari seluruh tubuhnya, naga itu menjawab dengan satu kata yang menggetarkan, Heratos. Hans melangkah maju dengan penuh percaya diri, mendeklarasikan identitasnya sebagai Immortal King dan kematian itu sendiri. Heratos mengeluarkan raungan yang dahsyat dan Hans melanjutkan proklamasinya, menjanjikan kehidupan kedua bagi sang naga. Sambil menatap ke atas pada makhluk agung itu, Hans menegaskan posisinya sebagai tuan yang baru. Tanpa perlawanan, Heratos menundukkan kepalanya dalam gestur ketundukan mutlak kepada Hans. Adegan pun beralih ke bumi. Di sana, Sung Hyun sedang berdiri di atap rumah barunya, menikmati embusan angin sejuk yang menerpa wajahnya. Sambil mengelap keringat, ia merasa puas karena proses pindahan akhirnya telah selesai. Pikirannya melayang pada isi rumahnya yang baru, sebuah gym dalam ruangan, ruang arkade, dan bahkan sebuah kafe komik pribadi. Senyum bahagia terukir di wajahnya saat ia menyadari betapa menyenangkannya bisa mewujudkan mimpi untuk menata semuanya sesuai dengan seleranya. Ia merenungkan kebebasan yang kini ia miliki, tidak seperti dulu saat ia harus bersembunyi. Namun sambil tertawa kecil pada dirinya sendiri, ia mengakui bahwa tinggal di rumah jauh lebih nyaman, sehingga ia benar-benar totalitas dalam mendesainnya. Tentu saja, itu bukan berarti ia tidak akan pernah harus keluar sama sekali. Perhatiannya kemudian beralih ke halaman di bawah. Ia memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya, dan matanya tertuju pada taman yang belum terurus. Ia pun bertanya-tanya dalam hati apakah sudah waktunya untuk mengurus taman itu. Tanpa ragu, ia melompat dari atap, mengaktifkan skill Entity Projection di udara. Tubuhnya perlahan berubah, mengambil wujud Harris, sang High Elf. Saat kakinya mendarat dengan ringan di tanah, beberapa tumbuhan langsung tumbuh subur di sekitarnya. Dengan wujud barunya, ia bertekad untuk menunjukkan kekuatan alami seorang High Elf. Seketika, dedaunan mulai tumbuh dengan cepat dan bahkan beberapa pohon di sekitarnya mulai membesar secara drastis. Tak lama kemudian, durasi skillnya habis dan taman itu telah selesai dirawat dengan sempurna. Dengan senyum lebar di wajahnya, ia berpikir bahwa meskipun orang-orang berkata rumah terpisah itu sulit dirawat, aturan itu sama sekali tidak berlaku untuknya. Pandangannya kemudian beralih ke belakang, di mana Heinz telah berdiri menunggunya. Ia sudah tahu tugas berikutnya. Heinz mengeluarkan darahnya sendiri dan melemparkannya ke sekeliling rumah. Sung Hyun menjelaskan dalam benaknya rencananya untuk menggunakan Heinz yang sudah ia panggil sebelumnya untuk memasang penghalang utama di sekitar properti. Ia juga berencana setelah cooldown Entity Projection selesai, ia akan menambahkan lapisan penghalang milik Hans dan Heinrich di atasnya. Ia merasa sangat yakin, bertanya-tanya dalam hati apakah ada rumah lain yang bisa lebih aman daripada miliknya. Merasa pekerjaan rumah tangga telah beres, ia berpikir sudah waktunya untuk melakukan pembukuan. Sambil membuka panel sistem, ia mengakses Karma Shop. Tokonya terbuka, menampilkan saldo 1,6 juta poin karma. Ia mencatat dalam hati bahwa jumlahnya sudah lebih dari 1 juta. Sebuah pencapaian yang terasa cepat mengingat belum ada seminggu waktu berlalu di bumi. Hal ini semakin meyakinkannya bahwa skala dan jumlah memang sangatlah penting. Saat menelusuri toko karma, sebuah kekhawatiran melintas di benaknya. Ia berharap kali ini tidak seperti sebelumnya, di mana tidak ada peningkatan jumlah avatar yang tersedia. Setelah berpikir keras, ia mengambil keputusan.
Dengan pasrah namun penuh harapan, ia memilih untuk meningkatkan enchantment skill. Seketika beberapa jendela sistem muncul di hadapannya. Sebuah notifikasi memberitahukan bahwa unique skill-nya telah berkembang yang secara langsung meningkatkan jumlah avatar yang bisa ia miliki. Perasaan lega menyelimutinya. Ia berhasil, kini ia bisa menambah avatar lagi. Ia kemudian beralih ke jendela sistem yang lain, ingin tahu apa lagi yang ia dapatkan dari peningkatan ini. Sistem memberitahukan bahwa potensi avatarnya telah meningkat. Kemampuan belajar setiap entitas meningkat lebih jauh, dan kemampuan kognitif para avatar juga meningkat secara drastis. Ia tertawa kecil, menyadari bahwa distribusi energi mental ke para klonnya terasa meningkat. Sebuah pemikiran lucu terlintas di benaknya, mempertanyakan apakah dengan begini hanya tubuh utamanya yang akan menjadi bodoh. Seketika, tawa itu berhenti dan ia terdiam membeku. Wajahnya berubah murung saat ia merenungkan kemungkinan itu. Namun, ia segera menepis pikiran tersebut, meyakinkan dirinya bahwa klon adalah dirinya dan ia adalah klon, jadi hal itu tidak menjadi masalah. Ia mengalihkan perhatiannya ke notifikasi berikutnya. Sistem juga memberitahu bahwa unique skill-nya telah mekar dengan berbagai kemungkinan baru, dan sebagai hasilnya, sebuah skill spesial bernama Avatar Cloud telah didapatkan. Deskripsinya menjelaskan bahwa Avatar Cloud memungkinkan para avatar untuk berbagi item di dalam sebuah subruang kecil. Ia bertanya-tanya tentang fungsi sebenarnya dari Avatar Cloud. Konsep berbagi item di subruang membuatnya berpikir lebih jauh. Secara praktis, itu berarti ia bisa melakukan transfer antar dimensi. Heinz, yang berdiri di sampingnya, menyuarakan pemikiran serupa, menyadari bahwa ia bahkan tidak perlu lagi menjemput mereka secara langsung. Untuk mengujinya, Heinz mengeluarkan beliung dari inventorinya. Sung Yun kemudian mencoba memasukkan kembali beliung itu ke dalam Avatar Cloud, dan ia terkejut saat melihatnya berhasil. Ia dan Heinz saling bertatapan, sebuah pemahaman baru terjalin di antara mereka. Heinz menyimpulkan bahwa ini bisa memperluas perdagangan dengan Hubert secara besar-besaran. Sementara Sung Hyun menyadari bahwa ia bahkan bisa mengirim Source Archlich yang disimpan oleh Heinrich kepada Hans secara langsung. Sung Hyun kembali mengeluarkan beliung itu dari inventori sekali lagi. Dengan benda itu di tangannya, ia merasa sudah waktunya untuk memulai acara utama. Sambil mengangkat beliung itu tinggi-tinggi, ia menyampaikan permohonan maaf dalam hati kepada Zaonik, menganggap ini sebagai harga yang harus dibayar untuk nyawanya. Ia kemudian mengaktifkan skill Customize, menyatakan sudah waktunya untuk memanggil seorang dwarf. Energi biru yang dahsyat meledak dari beliung itu, dan asap tebal mengepul di sekitar avatar yang baru saja ia ciptakan. Pikirannya dipenuhi harapan. Ia membutuhkan seorang pengrajin ulung untuk mengurus perlengkapan para klonnya. Akhirnya, ia akan memiliki seorang pandai besi yang bisa diandalkan seperti Zaonik. Avatar barunya mulai melangkah maju dari kepulan asap. Namun, saat wujudnya terlihat jelas, ekspresi wajah Sung Hyun dan Heinz yang semula penuh harap berubah menjadi kekecewaan yang mendalam. Avatar itu ternyata sama sekali tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan. Makhluk baru itu pun berteriak dengan suara melengking, mempertanyakan penampilan imut yang dimilikinya. Sementara itu, Sung Hyun hanya bisa bergumam pada dirinya sendiri, menyadari bahwa hasil ini sama sekali tidak seperti yang pernah dijelaskan oleh Zaonik. Sung Hyun segera melanjutkan proses kustomisasi, sementara avatar barunya dilanda kepanikan hebat melihat penampilannya yang tidak sesuai harapan. Dengan cepat, Sung Hyun mulai menyetel ulang parameter avatar tersebut. Ia mengeluarkan serangkaian perintah agar tinggi badan avatar itu ditingkatkan hingga batas maksimum spesiesnya, wajahnya dibuat tampak sedikit lebih muda, dan sehelai janggut ditumbuhkan untuk memberikan kesan yang lebih bergaya. Tubuhnya pun tak luput dari penyesuaian. Setelah beberapa saat, Sung Hyun menghela napas lega, merasa bahwa wujud baru itu akhirnya mulai terlihat pantas. Ia pun menyatakan bahwa proses kustomisasi telah selesai. Avatar barunya kini terlihat puas dengan penampilannya yang telah diubah, memancarkan aura yang jauh lebih gagah. Sung Hyun menatap hasil karyanya dengan bangga, mendeklarasikan bahwa inilah seorang dwarf yang akan mengemban tugas sebagai pandai besi untuk kelompok The Tattooed. Klon di sampingnya menunjukkan kegembiraannya dengan berdeham singkat penuh persetujuan, menyatakan bahwa sekarang avatar itu baru terlihat seperti seorang dwarf sejati. Sung Hyun kemudian mengulurkan tangannya dalam isyarat perkenalan, menetapkan bahwa mulai saat itu nama sang avatar adalah Howard. Keduanya saling bersalaman dan Sung Hyun menyambut kehadiran Howard dengan hangat. Sebuah panel sistem kemudian muncul, menampilkan informasi detail mengenai Howard. Ia teridentifikasi sebagai individu dari ras Artisan Spirit, dengan catatan khusus yang menyebutkannya sebagai avatar ke-8 Han Sung Hyun. Ia dilahirkan sebagai seorang dwarf menggunakan Artisan Pickaxe sebagai medium kelahirannya.
Pengaruh dari Artisan Spirit memberinya bonus tambahan pada setiap aksi kerajinan yang dilakukannya. Sung Hyun merasa sangat puas, semuanya sempurna dan persis seperti yang ia bayangkan. Skill pertama yang terpasang adalah tipe yang paling ia inginkan. Namun, ia menyadari adanya satu masalah kecil yang perlu diatasi. Pikirannya melayang pada pengalaman Harris saat pertama kali ingin membuat kontrak dengan Spirit. Seperti halnya Harris pada waktu itu, Howard sama sekali tidak memiliki pengetahuan umum tentang dunia. Sung Hyun mempertimbangkan untuk menggunakan koneksi Harley lagi, tetapi ia segera menyadari bahwa wilayah utara sedang berada dalam kekacauan, sehingga pilihan itu tidak memungkinkan untuk saat ini. Sebuah ide cemerlang kemudian muncul di benaknya. Ia memutuskan bahwa Heinz harus turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Tanpa membuang waktu, Heinz segera menghubungi seseorang. Dalam panggilannya, ia menyapa lawan bicaranya dengan akrab, menanyakan kabarnya setelah sekian lama tidak bertemu. Terungkap bahwa orang yang dihubungi adalah Jin Soran. Dari seberang, Soran membalas dengan hormat, menanyakan apakah ada masalah yang bisa ia bantu selesaikan untuk Tuan Heinz. Heinz langsung ke pokok pembicaraan, menyatakan bahwa ia memiliki sebuah permintaan mendesak. Mendengar kata permintaan, Soran dengan antusias menyela, menegaskan bahwa Heinz seharusnya memberinya perintah, bukan permintaan. Heinz lalu menjelaskan tugasnya, menyiapkan berbagai material tentang rekayasa material, terutama yang berkaitan dengan metalurgi dan logam. Ia tidak peduli seberapa banyak material yang bisa dikumpulkan, baik itu dalam bentuk dokumen, video para pengrajin, atau apapun. Soran menyanggupi permintaan itu tanpa ragu. Sementara itu, Howard melakukan peregangan, bersiap untuk tugas barunya. Ia berpendapat bahwa teknik menempa bisa dilatih terlebih dahulu menggunakan informasi yang berasal dari bumi. Rencananya adalah mendirikan sebuah bengkel di Tarak, karena ia yakin pelatihan praktik akan paling efisien jika dilakukan di Auterica. Sore harinya di Auterica, suasana terasa berbeda. Hans akhirnya mengeluarkan batu sihir milik Archlich dari penyimpanannya. Sambil mengangkat benda itu, ia bergumam tentang betapa bergunanya skill Avatar Cloud. Ia merasa tak percaya bisa menerima hadiah dari Heinrich dengan begitu mudahnya. Hans kemudian menyalurkan energinya ke dalam batu sihir itu, menyatakan bahwa akhirnya ia akan bisa memanfaatkan source di dalamnya dengan benar. Energi gelap yang pekat menyelimuti batu sihir itu saat Hans memerintahkannya untuk bangkit, karena ada sesuatu yang perlu dilakukan. Tangan-tangan tengkorak mulai muncul dari permukaan batu, dan tak lama kemudian, sesosok Archlich keluar sepenuhnya. Dengan angkuh, makhluk itu, McCain, mempertanyakan siapa yang berani memanggilnya. Hans hanya menjawab singkat, yang seketika membuat McCain tercengang. Dengan panik, McCain langsung berlutut, berseru memanggil Immortal King. Ia meratap, mengira sang pahlawan telah benar-benar mengalahkannya. Dengan air mata yang berlinang, ia memuji kehebatan tuannya. Hans kemudian memanggilnya dengan nama lengkapnya, Duel McCain, yang membuatnya semakin terharu dan bersumpah setia sekali lagi kepada Immortal King. Dalam benaknya, Hans mengingat dari ingatan Immortal King sebelumnya bahwa McCain adalah seorang ahli strategi yang cukup mumpuni. Ia menyadari, semakin banyak orang mumpuni yang bisa ia gunakan, semakin baik. Tiba-tiba, energi biru muncul di samping Hans, membuatnya menoleh. Olivia telah datang dan langsung bersumpah setia kepada rajanya. Hans kemudian bertanya-tanya mengenai alasan kedatangannya yang tiba-tiba. Olivia menjelaskan bahwa ia datang untuk melaporkan perintah yang telah diberikan oleh raja. Hans mempersilahkan Olivia untuk berbicara, mengingat bahwa ia memang pernah menyuruh Olivia untuk mengejar jejak Oath of Reversal. Olivia melaporkan bahwa mereka telah memperluas investigasi ke seluruh benua bagian barat, bahkan hingga ke sebagian wilayah Kekaisaran Pusat. Dengan senyum sinis, ia menambahkan bahwa ia telah menemukan sebuah tempat yang dicurigai sebagai benteng kunci mereka. Hans memujinya atas kerja bagusnya. Olivia dengan rendah hati menyatakan bahwa ia akan mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada sang raja. Mendengar hal itu, McCain yang bingung bertanya-tanya, bagaimana mungkin Olivia yang tidak memiliki tulang bisa mengabdikan raga dan jiwa. Perkataan itu membuat Olivia menoleh dengan marah ke arah McCain, yang langsung membuatnya ketakutan. Hans kemudian memberikan perintah baru kepada Duel, memintanya untuk melakukan sesuatu dengan segera. Ia memerintahkan Duel untuk membantu Olivia, sebuah perintah yang membuat Duel terkejut dan tercengang. Ia tampak ragu-ragu sambil melirik ke arah Olivia, yang justru mengeluarkan aura permusuhan dan tersenyum menyeramkan. Pemandangan itu membuat Duel menangis ketakutan. Dengan pasrah, ia menerima perintah Immortal King. Hans lalu beralih kepada Olivia, memerintahkannya untuk memastikan mereka tunduk dan memberinya izin untuk membawa Karam jika diperlukan. Olivia menerima perintah itu tanpa keberatan.
Sebelum pergi, Olivia dan Duel serempak menyatakan bahwa segalanya akan berjalan sesuai kehendak raja. Setelah mereka pergi, Hans menghela napas. Jejak Oath of Reversal akhirnya berhasil dilacak. Sambil mengangkat tangannya, ia bergumam bahwa hanya perlu sedikit waktu lagi. Ia kemudian menggenggam tangannya dengan erat, berjanji dalam hati bahwa ia akan segera datang menemuinya. Adegan pun berpindah ke sebuah wilayah bernama Tobeyashi di Kekaisaran Ajerion, benua tengah. Energi biru milik Olivia terus melintas di sekitar wilayah itu. Seorang perempuan berjalan menuju jendela, lalu melihat keluar. Untuk sesaat, ia merasa seperti mencium bau kehadiran Olivia. Namun, ia segera mengabaikan perasaan itu, menganggapnya hanya sebagai imajinasinya. Ia berbalik dan mengibaskan rambutnya ke belakang. Seketika itu juga, wujudnya berubah menjadi seorang sekubus. Ia adalah pemimpin Oath of Reversal saat ini. Dengan penuh percaya diri, ia meyakini bahwa tidak mungkin ada cara bagi mereka untuk menemukannya sekarang. Sambil menggertakkan giginya, ia menyebut nama Immortal King dengan penuh kebencian. Sebagai mantan sukyubus di pasukan abadi, ia bersumpah tidak akan pernah hidup sebagai budak tuannya itu lagi, tidak untuk kedua kalinya.